Tribun Bastory kembali hadir untuk Anda Tribuners, tentunya bersama saya Ajeng Hatalea. Kami menghadirkan narasumber yang tentunya sudah kami sounding di berbagai sosial media kami, termasuk Instagram dan juga Facebook fanpage Tribuners, untuk membahas tema-tema atau isu-isu yang berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi di Kota Ambon, Provinsi Maluku untuk Anda. Dan saat ini kita sudah live ya di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Seperti biasa Tribuners, kalian boleh bergabung banget ya di comment section untuk pertanyaan, saran maupun kritik pengalaman kalian juga boleh banget terkait dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini Tribuners, yakni strategi pemberdayaan UMKM dengan narasumber yang sudah hadir di studio Tribun Ambon yang berada tepat di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirimau, Kota Ambon. Saya langsung sapa aja PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku, Pak Fitra Ambon. Selamat sore, terima kasih sudah datang di Tribun Bastory sore hari ini untuk kita membahas terkait dengan tema yang sebenarnya harus diedukasikan, kepada Tribuners terutama terkait dengan hal ini. Sebelumnya, apa kabar Pak? Baik Ajeng, Tribuners semua baik? Baik, jawabnya di comment section ya Tribuners ya. Oke, tadi saya melihat nyebrang doang dari seberang ke sini ya. Mungkin ada kegiatan sebelumnya sebelum menghadiri acara kami di sore hari ini ya. Oke, Pak Fitra, kita live di kanal YouTube dan saat ini Tribuners menonton kami di Facebook fanpage juga. Mereka punya kesempatan untuk bisa bertanya terkait dengan tema yang kita bahas, yaitu terkait dengan strategi pemberdayaan UMKM. Nah, Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa upaya untuk meningkatkan atau pemberdayaan UKM ini dijadikan sebagai salah satu sarana bagi masyarakat ya untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Dan di Indonesia sendiri pemberdayaan UKM ini diklaim menjadi salah satu yang terbesar dalam menyumbang perekonomian negara, mencapai hingga 60% ya. Kita akan melihat seperti apa petanya di Provinsi Maluku di bawah pimpinan PLT Dinas Koperasi dan juga UMKM Provinsi Maluku. Sebelumnya mungkin boleh edukasikan, boleh diinformasikan kepada kita dan juga Tribuners seperti apa sih peran dinas ini dalam masyarakat Kota Ambon, Provinsi Maluku. Baik Ajeng dan Tribuners sekalian, mengawalinya saya ingin kita ke dasar dulu ya. Boleh. Dasar pijakan berpikir. Lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian disempurnakan. Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan terbaru setelah diperbaiki ya, ketika digugat ke Mahkamah Konstitusi, lalu lahir ada Perpumnya, Presiden, kemudian disahkan menjadi undang-undang, sekarang Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini dia berdiri pada landasan filosofis yang pertama berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Yang tadi Ajeng ada sempat bilang bahwa ternyata memang sektor UMKM ini yang menyerap paling banyak di Indonesia gitu. Dan kemudian itu filosofi dasar berpikir yang kedua adalah kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha koperasi dan UMKM. Nah, ini filosofi berpikirnya. Kenapa penyerapan tenaga kerja? Karena nanti sudah diprediksi oleh pemerintah berdasarkan data yang ada, analisa bahwa di 2045 kita bangsa Indonesia, termasuk di Maluku, itu akan mengalami jumlah usia produktif yang sangat tinggi di tahun 2045. Nah, kondisi yang demikian kalau kita tidak persiapkan dari saat ini, maka kalau di usia produktif kemudian tidak terserap lapangan pekerjaan, kewirausahaan, menyerap tenaga, ini akan menimbulkan masalah. Betul. Dan itu pasti masalahnya sistemik, berdampak kemana-mana. Gitu. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkanlah Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian diturunkan melalui PP 7 tahun 2021, ini mendefinisikan UMKM berdasarkan aset dan omset. Bayangkan Ajeng, saat ini definisi usaha mikro itu memiliki aset bisa sampai 1 miliar. Dengan omset pendapatan per tahun bisa mencapai 2 miliar. Itu dalam skala usaha mikro. Dalam skala usaha mikro ya. Sehingga kalau bilang naik kelas kan harusnya naiknya ke usaha kecil. Nah, usaha kecil gimana? Usaha kecil naiknya
dia punya aset itu bisa mencapai di atas tadi UMKM, dia bisa mencapai 2 miliar dan punya pendapatan sampai dengan omsetnya 15 miliar. Bayangkan, dengan konsep dari mikro ke kecil, ini kan menjadi tantangan ya. Harusnya dipahami mengapa pemerintah pusat menaikkan itu. Yang dimaksud UMKM ini sebenarnya apa? Gitu. Sebelum ini kita memahami usaha mikro ini ya sekedar usaha yang bertahan hidup. Kita bilang usaha hidup segan mati tak mau. Hanya sekedar bertahan aja ya. Yang penting kayak ada pemasukan setiap hari untuk bisa memenuhi dapur. Nah, kayak gitu. Nah, padahal pemerintah pusat itu sudah berpandangan lebih luas. Yang dimaksud usaha mikro di sini adalah usaha rintisan atau yang kita sebut startup. Yang disebut wirausaha pemula yang kemudian dia bisa berkembang dari segi aset dan omsetnya dan berdampak apa? Menyerap tenaga kerja. Jadi sasaran tadi itu menyelesaikan masalah nanti yang kita akan hadapi di tahun-tahun depan. Dan untuk Ajeng ketahui dan tribunal sekalian, di tahun kita pemerintah pusat dan daerah udah merancang, kita punya RPJMN dan RPJMD teknokratik. Ajeng kalau kita baca dalam RPJMN nasional, isu kewirausahaan ini isu nasional di prioritas nomor ketiga. Yang pertama ideologi, yang kedua pertahanan, yang ketiga adalah kewirausahaan. Mengapa dia masuk prioritas ini? Karena dunia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Terutama di masa COVID dan beralih ke masa normal. Bukan masa normal saja. New normal itu. Kalau kita perhatikan situasi geopolitik dunia, nggak gampang. Ada perang Rusia dan Ukraina yang belum berakhir. Masih panas nih. Ada lagi di Timur Tengah kan kita lihat. Ini kalau sampai pecah misalnya, Iran itu dia menyerang Israel kan dia udah ancam tuh, saya akan balas kan pembunuhan Ismail Haniyah, dia akan balas, pasti dia balas itu. Dan itu kalau terjadi berdampak juga berdampak sekali. Kenapa berdampak? Seluruh Timur Tengah yang udah ada saat ini saja di Yaman misalnya, mereka kan mengembargo, nggak boleh lagi kapal-kapal masuk ke Israel. Itu berpengaruh ke perdagangan dunia. Gitu. Gimana kalau pecah Iran ini, Selat Hormuz segala macam? Kondisi dunia tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Indonesia ideologinya diperkuat, semangat kebangsaan kita, kebersamaan kita, pertahanan keamanan. Mengapa? Penting. Di sekitar kita ada isu Laut Cina Selatan. Ya kan? Ini bukan hal yang bukan untuk kita menjadi takut ya, tapi ini memang realitas sekitar kita yang harus kita antisipasi. Makanya kita butuh kewirausahaan yang kuat, kita butuh ketahanan ekonomi yang kuat. Betul. Karena bangsa ini bisa bersatu, tapi kalau ekonomi lemah, termasuk di Maluku kan. Maluku ini kita dari dulu sejak berabad-abad yang lalu pusat rempah-rempah masih mahal. Yang 1 kilo zaman itu sama dengan 7 ekor sapi gemuk di Eropa. Tapi masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan. Potret itu sampai saat ini. Maluku kaya raya dengan sumber daya alam. Makanya di dalam arah kebijakan pemerintah pusat yang diarahkan ke pemerintah daerah, kita akan fokus ke depannya untuk pengembangan sektor UMKM yang berbasis sektor produksi. Sektor UMKM yang berbasis sektor produksi. Saat ini di Provinsi Maluku levelnya, peran dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendukung instruksi itu seperti apa? Nah, yang pertama kan kita harus petakan dulu deh. Makanya saya lebih senang misalnya kita fokus tenan. Makanya tenan ini apa ya? Tadi itu sektor-sektor unggulan kita harus fokus untuk mengurus sektor unggulan. Kita nggak bisa harus semua hal kita urus gitu. Yang bertahan hidup, iya, emang masyarakat kita harus urus juga kan. Gitu. Tetapi yang tadi saya bilang, bagaimana bisa nanti sektor unggulan ini kan dia bisa membuka pertumbuhan wirausaha yang bagus, menyerap tenaga kerja. Kita Maluku punya sektor unggulan ini ada dari dulu, bilang aquaculture, perikanan. Ada sektor yang bilang perkebunan, pertanian, yang saya bilang spicy-nya. Kemudian ada sektor pariwisata, ya kan? Ada juga sektor pertambangan. 4 sektor ini unggulan. Nah, kita harus fokus.
fokus pertenan. Jangan kita pakai pola dulu, generalis, semua hal kita urus. Akhirnya amburadul. Nggak ada yang... Dan saya boleh katakan gini aja, dan para tribuners. Saya mau berkata yang ketika saya pertama kali dilantik gitu, ditunjuk sebagai PLT, saya mengambil apel, saya sampaikan kepada seluruh staf saya. Kalian tahu nggak? Dinas Koperasi UKM Provinsi tempat apa? Ini tempat lahirnya pengusaha-pengusaha besar di Maluku, kan gitu. Ya. Karena seharusnya seperti itu. Di dunia ini segala sesuatu berasal dari yang kecil, baru kemudian secara alamiah tumbuh menjadi besar. Jadi jangan dibilang usaha mikro, kan lahir dari yang kecil dulu, mikro ini. Nah, mikro ini bagaimana kita bisa sesuaikan ini yang unggulan seperti apa? Tahun ini misalnya, karena saya baru bikin, ketika saya itu di PLT, saya bikin lembaga inkubator, baru saya tangan SK-nya kemarin. Lembaga inkubator bisnis. Ini strategi gitu. Ya. Nanti kita akan gali lagi lembaga inkubator bisnis ya. Boleh dilanjutkan, Pak? Nah, jadi jadi tidak lagi seperti pendekatan misalnya klasikal seperti dulu lah. Gitu. Itu diklatnya di kelas-kelas. Itu udah bukan zamannya lagi. Gitu. Anggarannya banyak lagi. Banyak. Saya ngomong ke staf-staf saya gitu. Ini zaman milenial. Pakai pendekatan milenial. Betul. Dunia medsos, peran pers. Kayak ketika kemarin Tribun datang ke, saya senang sekali. Kesempatannya. Betul. Ya kan? Melalui media sosial apa segala macam itu bisa. Kita bisa pakai pendekatan anak-anak muda. Kita kumpul ngopi di kafe ya, sambil kita bicara apa ide-ide bisnis yang bisa dikembangin, kan gitu. Nah, kedepannya seperti itu. Nah, lembaga inkubator ini baru saya tanda tangan SK-nya dan silahkan Tribuners bisa cek, karena kemarin 2 hari yang lalu dari Kementerian udah hubungi saya, Pak Kadis, udah masuk Pak di Sipensi. Jadi bisa terpantau secara online di websitenya Kementerian, Sipensi. Kementerian Koperasi UKM.go.id. Kita cari lembaga inkubator by Leo namanya di by Leo ya. Nanti kita akan gali lebih dalam terkait dengan lembaga inkubator ini. Lalu dari 4 sektor unggulan yang dimiliki Maluku tadi, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak, bahwa tidak bisa diambil semua atau difokuskan semua gitu. Nah, dalam hal ini apa yang kemudian jadi prioritas? Prioritas ya. Nah, gini. Jadi kalau bicara prioritas nih, kebetulan saya ini tugas lama di lapangan di kabupaten kota. Saya bertugas di Pulau Buru, saya bertugas di Seram. Saya amati, ternyata masyarakat saya secara mayoritas mereka agraris. Bukan maritim. Kenapa? Bagi masyarakat ketika mereka memiliki aset perkebunan di darat, mereka lebih nyaman mencari nafkah di darat. Betul. Ketimbang ke laut, karena memiliki resiko. Hilang, tenggelam, cari sar lagi. Dan lain sebagainya. Dan kayak kemarin dari Kementerian ngomong, Pak Kadis, ini kebetulan asisten deputi Ade Leting saya, itu ngomong, Kak, kita udah buat petani milenial di Jawa gitu, di Sumatera, di Kalimantan, petani milenial. Tapi nelayan milenial susah. Susah. Gitu. Karena di laut ini bicara passion, betul. Bicara bakat, betul. Bicara ya, kalau memang orang passionnya di laut, ya dia. Tapi tadi saya bertugas di Seram dan Pulau Buru, saya melihat bahwa ternyata masyarakat di kedua pulau besar ini, mereka adalah agraris. Dan saya menyimpulkan bahwa komoditi pokok adalah kelapa. Kelapa. Itu pertama, kelapa. Kelapa saat ini kopra harganya turun. Betul. Nah, harusnya coba kita dorong sama-sama dengan pemerintah kabupaten kota. Gimana sih meningkatkan harga produktif kelapa gitu? Kopra. Nah, mungkin bisa dinaikin, diolah misalnya di kopra putih. Banyak kan kopra cuma kopra coklat, itu harganya di bawah. Nah, kita nanti bisa arahin, Pemda Kabupaten Kota coba bikin program untuk kopra putih seperti apa? Atau mungkin lebih modern lagi. Nah, seperti itu.
Atau misalnya bisa dikembangin kan olahannya naik ke VCO misalnya dengan metode mesin sentrifugal. Nanti bisa teman-teman Tribuners cari aja di YouTube dah. Untuk olah jadi VCO nggak butuh waktu yang lama 1,5 jam tanpa dimasak pakai mesin. Betul. Ini salah satu contohnya kalau kita mau melihat dari produk unggulan kelapa ini ya. Misalnya ini basic VCO saja tuh untuk botol segini tuh di harga 120.000 kalau udah masuk toko. Iya. Itu kalau bisa diolah dari komoditas unggulannya masyarakat di Pulau Seram dan juga Buru menjadi cuan-cuan kan Pak ya? Iya bisa gitu. Kalau dengan harga di bawah, saya udah lihat ini menguntungkan. Kenapa pemerintah daerah termasuk kabupaten mereka nggak melihat ke arah sana? Ya karena mungkin kita bukan hanya berpikir kreatif, tapi bagaimana menyediakan akses pasar. Ya betul. Jadi tadi melihat sektor unggulan, tapi akses pasarnya seperti apa? Kenapa? Yang saya mau ngomong ini kita harus bisa pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Kita membangun ekosistem bisnis, gitu. Iya kan? Kita punya ide kreatif, tapi barang kalau nggak jadi duit pun sama saja, gitu. Prinsip yang paling dasar dari bisnis adalah barang menjadi uang. Betul. Kalau menjadi uang, tanpa kita kasih bantuan ke masyarakat pun, orang bikin sendiri. Dan mereka punya usaha sendiri, berputar. Iya. Gitu. Karena persoalan-persoalan kemudian untuk para pebisnis, terutama UMKM yang baru mau memulai dengan ide-ide kreatif mereka adalah tantangan pasar tadi. Iya, gitu. Nah, jadi setelah mereka kita kasihkan ide bisnis, kemudian bagaimana kita memikirkan akses pasarnya seperti apa? Akses pasar. Nah, saya di mana-mana ngomong itu. Kalau berbicara pasar kan kita bicara bagaimana barang jadi duit nih. Berarti kita harus petakan di mana tempat duit itu. Tempat uang itu di mana? Kadang-kadang kita berpikir, produk kita harus dijual ke Jawa misalnya. Terlalu jauh. Yang paling dekat tempat duit di sebelah kita Papua. Dari dulu punya dana otonomi khusus, benar nggak? Tempat duit nggak? Dia kemudian punya kesamaan budaya, kesamaan ini, Ajeng pernah ke Papua nggak? Pernah, di Sorong tepatnya. Harga durian berapa di sana? Di sana bisa 50 sampai 100 ribu per buah. Ketika murah 50.000, mahal 100.000. Tetapi di Papua nggak ada pohon durian. Iya, benar nggak? Iya, ada Pulau Seram. Betul. Bayangin ketika musim durian kan dibawa ke Sorong sana tuh. Iya. Artinya mereka mendapat nilai kan, walaupun itu hanya dalam mentah gitu. Iya. Siapa yang ngomong, kalau ini melimpah kenapa nggak bikin durian aja gitu? Ya, keluarga saya bikin tapi dalam skala kecil. Jadi kita transfer durian dalam bentuk buah segar dan juga dalam bentuk dodol juga. Tapi memang itu cuan-cuan sih. Cuan juga kan? Papua bener nggak? Bener. Iya. Itu contoh misalnya tempat duit yang saya gambarkan misalnya Papua. Yang berikutnya, kita lihat pertumbuhan tertinggi se-Indonesia itu Maluku Utara. Di mana? Weda. Betul. Benar nggak? Tempat duit di sana tuh. Ya, anak-anak kita paling banyak di sana tuh. Kira-kira mereka makan ikan asin enggak? Makan. Mereka makan olahan-olahan, pasti mereka kangen yang ada di Maluku ini. Ya tinggal kita pasarin ke sana. Nah, tantangannya adalah bagaimana akses untuk mengirim logistik ke sana. Kalau di Seram ke Papua, Nah, kita saat ini bagaimana dengan Maluku Utara? Nah, ini mungkin, jadi berbicara UMKM bukan hanya semata-mata tanggung jawab Dinas Koperasi UKM saja. Betul. Dinas Perhubungannya gimana? Gitu. Ya kan? Karena UMKM ini bukan hanya satu kementerian koperasi UKM, tapi 27 lembaga kementerian diarahkan oleh Presiden Jokowi untuk terlibat di UMKM. Dinas-dinas juga gitu. Dinas pariwisata ada ekonomi kreatifnya. Dinas pemuda ada wirausaha pemudanya. Itu kemudian ada di mana lagi? Ada di Perindak mereka punya IKM apa saja. Itu termasuk definisi UMKM juga. Karena memang pasca COVID kemarin itu kan sudah menjadi instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada semua OPD di tingkat desa ya untuk turut mendukung dan mendorong pertumbuhan perekonomian melalui UMKM. Dan
kita bisa lihat juga bahwa pertumbuhan UMKM di masa-masa COVID itu yang orang-orang susah bertemu dan ini tapi menggunakan digital marketing yang sangat masif begitu ya, dan orang-orang cara budaya berbelanja itu sudah mulai merubah begitu. Ini yang mungkin kita lihat di para startup bisa disebut ya, yang diprakasai oleh generasi milenial ataupun Gen Z yang sudah berubah seperti itu. Saya pikir sudah sangat baik sekali sih. Cuman itu dia, tadi kita mau melihat bagaimana sih yang dilakukan turut untuk mengawal para UMKM ini berjalan seperti itu. Kalau di Provinsi Maluku sendiri yang kami lihat, berbagai dinas itu mereka punya yang namanya UMKM binaan seperti itu ya. Nah, saya mau bertanya selanjutnya adalah dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku, strategi Jitu yang kemudian dilakukan untuk memberdayakan para UMKM ini seperti apa? Jadi kan kalau menurut data kita se-Provinsi Maluku berdasarkan SIJT terakhir itu udah 90 ribuan lebih lah UMKM yang terdata di SIJT, walaupun masih ada 6 kabupaten kota yang belum didata. 90 ribu lebih itu minus 6 kabupaten. 6 kabupaten kota yang belum selesai SIJT-nya. Dalam hal ini yang data nanti dari pihak BPS. Jadi on the spot, disisir semuanya gitu. Dan saya cukup akui begitu bagus ya. Jadi pertama strateginya memang pembenahan data, gitu. Data penting sekali, sangat gitu. Penting. Karena dengan data lah kita kemudian bisa menyusun kebijakan-kebijakan yang tepat. Itu pertama, strategi data ya. Kemudian bagaimana strategi berikutnya apa sih? Nah, yang diperlukan di dalam usaha yang paling dasar juga termasuk akses pembiayaan, ya kan? Nah, peningkatan akses pembiayaan ini, nah ini saya ingin sampaikan kepada Ajeng dan para Tribuners gitu. Nah, kita di Provinsi Maluku itu dari tahun 2019 itu ketika Pak Murad dan Pak Orno menjabat, tahun 2019 itu kita punya tren penyerapan kredit usaha rakyat itu cukup signifikan. Oh ya. Di zaman periode sebelumnya, di zaman Pak Bip Asakaf ya, beliau menjadi Gubernur Maluku. Tadi saya sempat buka data ini, itu kita punya serapan KUR di 2018 ya. 2018 itu sekitar 425 miliar. 2019 naik jadi 725 miliar. Signifikan naiknya. 2018 ke 19. 2020 naik udah 700 miliar lebih besar dari 725 miliar, dan 2021 naik, 2022 puncaknya, tahun 2021 kita udah menembus 1 triliun lebih, 1,1, kemudian di tahun 2022 kita udah menembus angka 1,4 triliun. Tahun ini, saat ini, 2 hari yang lalu saya tarik data. Kalau saya mau tarik data saat ini bisa nih. Hari ini, saat ini bisa. Tapi 2 hari lalu saya sempat tarik data. Yang terbaru 2 hari. Serapan KUR kita di Provinsi Maluku sudah mencapai 711 miliar. Wow. Ini baru di bulan Agustus. Karena ketika saya pelajari data itu, ketika saya bergabung di Dinas Koperasi UKM, peak season, puncak-puncak penyerapan KUR, itu bulan September, Oktober, November. Jadi kita udah di bulan Agustus pertengahan ini kita udah 711 miliar nih. Saya perkirakan kita punya serapan KUR akan lebih baik dari tahun lalu, karena tahun lalu agak turun. Tahun lalu itu hanya 1,056 triliun. Turunnya tahun lalu itu bukan turun daerah saja, tapi secara nasional. Penyebabnya apa? Karena terjadi ada perubahan regulasi. Sehingga pihak penyalur dia agak hati-hati di bulan Januari Februari, karena penyaluran KUR dari pihak perbankan dan beberapa kayak PNM, kemudian Pegadaian, itu mereka agak hati-hati menyalurkan KUR, sehingga tahun lalu Januari Februari miss kosong, sehingga kita punya serapan turun, tapi bukan turun provinsi, seluruh nasional gitu. Nah, untuk tahun ini saya lihat, wah trennya bagus, ini kita akan kembali on the track normal nih, dia bisa kemudian mencapai keinginan saya gitu. Minimal serapan KUR di Provinsi Maluku bisa
mencapai setengah dari APBD Provinsi Maluku deh. Misalnya gitu. Kenapa? KUR ini adalah uang yang beredar di luar daripada APBD sama APBN. Benar kan? Dia melalui perbankan. Konsep sederhananya begini, bahwa semakin banyak uang berputar di Provinsi Maluku, berarti ekonomi kita akan bagus gitu. Makanya saya konsen, salah satunya nih, ini program pemerintah. Kalau kita nggak serap, daerah lain yang ambil tuh. Ini saya dorong terus. Bahkan kemarin itu, karena tadi barusan saya sampaikan di kegiatan itu, ada orang dari Kabupaten Buru. Karena kemarin waktu kita rapat kemiskinan ekstrim itu, ada kemiskinan ekstrim di Pulau Buru, makanya saya langsung taruh jatah pendamping KUR ke Kabupaten Buru 1. Dan alhamdulillah, Kabupaten Buru penyerapan KUR-nya nomor 3 di Maluku. Setelah yang tertinggi Maluku Tengah. Kemudian Kota Ambon, yang ketiga Kabupaten Buru. Sayangnya, ada kita punya daerah, Kota Tual. Itu yang paling kecil penyerapan KUR-nya. Dibandingkan dengan kabupaten lain. Iya, itu hanya bayangkan bulan lalu itu 77 debitur saja yang mengakses KUR. Daerah lain itu 200-an. Mereka di sana masih 77. Saya langsung ngomong sama PJ wali kotanya, ini PR-nya Pak. Tolong diselesaikan. Ya beliau udah berjanji nanti beliau panggil kepala dinasnya, karena kepala dinasnya mungkin juga baru. Nanti mungkin bisa kita briefing sama-sama supaya bagaimana di Kota Tual itu dia bisa lebih geliat lagi bersama pihak perbankan setempat. Nanti kita dulu rapat, kita akan buka datanya, silahkan bagaimana supaya mereka bisa mendorong. Ini kan kasihan, kalau nggak diserap, daerah lain yang serap. Apakah di dalam hal ini dari Dinas Koperasi sendiri turut memantau penggunaan penyerapan KUR itu? Oh iya, karena pemantauan ini kan by system. Bahkan kita di dinas karena dikasih kita sebagai adminnya, jadi kita bisa akses setiap saat. Saya duduk di sini, kalau buka HP saya langsung kelihatan hari ini berapa gitu. Yang kalau sama orang perbankan aja dia kadang-kadang gelagapan, karena dia kan di cabang ini, dia belum tahu jumlah totalnya dia berapa. Saya udah tahu duluan. Kecepatan mengetahui lebih penting. Gitu. Karena ditayang pada aplikasi sistem informasi kredit program oleh Kementerian Republik Indonesia. Dinas Koperasi UKM adalah pemegang salah satu hak akses untuk kita bisa memantau. I see. Selain daripada mendorong penyerapan KUR di Provinsi Maluku, apalagi sebenarnya strategi itu yang sudah dilakukan sejauh ini? Ya tadi yang pertama tadi sudah ini, kemudian mengenai pembiayaan ya. Nah, yang sudah kita lakukan gitu dalam yang namanya pemasaran produk-produk UMKM kan, yang dalam prinsip kalau kemasannya bagus kan menarik. Ya pasti itu paling penting. Nah, alhamdulillah kita di Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku tahun lalu mendapat tugas pembantuan dari Kementerian Koperasi. Kita udah punya perangkat untuk cetak desain kemasan. Iya, jadi ada punya rumah kemasan di Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku. Rumah kemasan ini tuh kayak jadi impian para pelaku UMKM Pak sebenarnya, karena seperti yang kita tahu bahwa kita tuh punya produk-produk yang bagus-bagus. Kalau dari sisi kuliner sendiri pun makanan kita tuh enak-enak gitu. Kalau dibuat dalam kemasan yang bagus, ada BPOM-nya dan lain sebagainya, sangat memudahkan untuk menjangkau pasar di level yang lebih tinggi melalui digital marketing itu. Iya. Jadi rumah kemasan udah beroperasional tahun ini, bahkan baru mulai dipromosi. Saya udah mau lihat nih. Mulai agak keteteran karena banyak pesanan yang masuk tuh. Karena selama ini kan banyak pelaku UMKM itu pesannya Jawa. Iya, betul. Jawa ongkosnya gede. Ongkosnya lagi. Nah, dengan adanya rumah kemasan di sini bisa membantu para pelaku UMKM dia mengemas mereka punya. Bahkan kemarin itu ada pelaku UMKM yang saya cukup senang, anak muda, namanya John Latuni. Nah, dia kan punya teh rempah apa segala macam, dia di Amahusu, Latu Halat apa itu. Aku bilang, tapi dia datang, begitu saya kasih kenal rumah, wah ini sekarang udah pesan di rumah kemasan. Nah, di sana sering lampu mati, Pak, kita bisa kemas di sini, masuk aja kemas di dalam, kita kasih, silakan gitu. Karena produknya lumayan unik. Berbicara mengenai rempah-rempah kan, tadi saya bilang tuh, ini juga unggulan. Betul. Ini kita
perhatiin, kita dorong itu masih banyak. Misalnya kalau dari aquaculture kita punya mutiara ya. Betul. Maluku punya mutiara. Ini yang saya kemarin ngomong ke Dinas Perikanan, yuk kita sama-sama nanti kalau lembaga inkubator saya udah terbentuk, programnya kita udah jalan, mudah-mudahan tahun depan udah ada anggarannya, kita fokus tenannya apa, kita sepakati, kita jalan, mutiara-mutiara kita bisa sertifikasi. Gitu. Seperti di Provinsi NTB kan, jadi grade-nya jelas, harganya jelas, gitu. Jelas bagi konsumen, jelas juga bagi pelaku usaha, gitu. Nah, kalau udah punya sertifikasi pelaku UMKM, itu bagus. Gitu. Nah, itu strategi rumah kemasan ya. Kita udah jalan, dan ini nanti kita bisa sampaikan, misalnya sampaikan aja sebentar ya, untuk stiker promo 10.000, stiker vinyl ya 12.000. Gitu. Ada yang full print, nah jadi 3.500, ukurannya 10-16. Nanti saya sampaikan deh. Nanti kita bakal kunjungi juga rumah kemasan, boleh diliput di sana. Gitu. Seperti apa proses pengemasan produk-produk para pelaku UMKM di Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya. Oke, hal menarik lainnya yang tadi disebutkan adalah lembaga inkubator bisnis ya. Apakah ini merupakan salah satu strategi jitu yang diimplementasikan oleh Dinas Koperasi? Iya. Jadi untuk Ajeng dan Tribuners ketahui, ini lembaga inkubator bisnis baru saja saya bentuk. Selama ini belum ada. Konsepnya seperti apa dan siapa saja yang terlibat di dalam lembaga ini? Saya memandang bahwa para pelaku UMKM ini berada pada kondisi prematur. Seperti bayi, kalau prematur harus masuk inkubator gitu. Nah, dan inkubator ini kita akan fokus per tenan. Jadi nggak ngalur ngidul semua dia, enggak, per tenan. Tenan apa yang kita mau ambil? Misalnya kalau saya bicara tenan kelapa aja gitu. Siapa sih yang ini nih? Ayo kita kumpulin jadi satu, ini loh. Kalau kita fokus pala aja. Jadi proses inkubasinya per tenan gitu. Kita dorong prosesnya dari awal, dia perayaan sampai dengan itu, nanti konsep yang akan kita jalankan tuh. Ada dia punya SOP-nya yang jalan. Proses-prosesnya sampai terakhir itu business matching, bertemu dengan karena di dalam bisnis harus masyarakat paham bahwa dalam bisnis itu ada gerbong, harus memahami itu. Nggak bisa kita mau masuk menjadi besar itu kita sendiri, nggak bisa. Dalam dunia bisnis adalah dunia gerbong, sama. Kalau kita salah masuk gerbong, salah juga. Itu beberapa saat ini juga gitu, saya harus sampaikan kepada publik juga. Saya ada punya rencana kita akan membentuk koperasi bagi tenan makan minum. Tenan makan minum, jadi mereka yang punya usaha di makan minum, termasuk perhotelan misalnya. Bisa mereka menggunakan gula rafinasi. Kenapa saya angkat ini? Karena Provinsi Maluku kita tahu dalam beberapa bulan terakhir itu inflasi agak tinggi. Nah, sumber-sumber inflasi diantaranya beras, gula. Yang produk ini tidak diproduksi di Maluku, gula ini. Kalau beras kita masih ada Pulau Seram, Pulau Buru. Itu aja, Jeng sama Tribuners ketahui, kita kurang lebih kalau kita hitung berdasarkan neraca pangan itu 1,2 triliun, itu kita harus beli uang keluar beli beras dari Maluku. Karena produksi beras kita di sini masih defisit. Kurang lebih 90.000 ton beras dalam 1 tahun. Artinya Provinsi Maluku, orang-orang di Maluku mengeluarkan uang sebesar 1,2 triliun dibawa keluar untuk beras saja. Oke, nanti itu kita akan pikirkan bagaimana dia punya itu, ada dinas-dinas terkait. Nah, berkaitan dengan gula. Gula rafinasi secara aturan ini tidak bisa dijual bebas. Dia harganya lebih murah. Tapi hanya boleh disalurkan melalui kooperasi. Makanya saya udah kemarin inisiatif udah berbicara dengan beberapa UMKM makan minum, kita ayo kalian kumpul, buat koperasi, jangan lagi buat asosiasi deh. Asosiasi ngapain gitu? Ayo kita bikin bisnis di dalam bisnis gitu. Kalian punya usaha tetap, tetapi kamu punya koperasi yang bisa menyediakan kalian punya bahan baku. Ya kan? Menarik kan? Jadi mereka
silahkan punya kedai kafe apa segala macam, tapi gulanya digunakan gula rafinasi. Kenapa? Gula ini lebih murah harganya, gitu. Artinya biaya produksi pelaku usaha kecil, harganya kan tetap nggak turun tuh. Mereka keuntungan berarti jadi gede. Nah, ini tapi memang tidak mudah, ada beberapa tantangan, aturan-aturan segala macam. Tapi saya kemarin sudah menghadap ke Pak Sekretaris Menteri minta kebijakan gitu. Karena saya lihat bahwa kalau kebijakan kementerian pada level deputi yang mengeluarkan aturan itu, gitu, ini kan level deputi yang mengeluarkan aturan itu. Saya membaca aturan itu, wah ini memberatkan bagi kita di daerah, gitu. Karena belum ada satu koperasi pun yang siap. Gitu. Makanya saya ngomong ke Pak Sekretaris Menteri, Pak Arief Rahman Hakim. Pak, kalau aturan seperti ini, bahwa koperasi itu harus 2 tahun dulu dia punya. Nggak ada koperasi yang layak di Maluku, Pak. Dan persoalan gula ini tidak akan pernah selesai. Kita mohon kebijakan daripada pemerintah pusat. Ya, filosofinya kemudahan. Mana ada kemudahan kalau aturannya memberatkan seperti ini. Tapi ngomong keras ke kementerian. Orang Maluku berdiri pada dua prinsip aja, Pak. Kita punya kekuatan logika, dan kita terakhir punya logika kekuatan. Saya ngomong kita Provinsi Maluku sebagai orang provinsi, bukan lagi sebagai orangnya pemerintah pusat di daerah. Tapi kita adalah orang yang mewakili masyarakat daerah ke pusat. Seharusnya seperti itu. Oke Pak, dalam implementasi strategi tadi, apakah memang ada tantangan dan bagaimana cara Dinas Koperasi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Ya, memang tantangan kita agak banyak. Tantangan yang paling pertama ini mindset kita sendiri, diri kita masing-masing gitu. Betul. Orang Maluku itu masih mindsetnya mindset konsumtif. Ya. Belum mindset produktif. Ya kan? Nah, melalui kesempatan ini dan di mana-mana selalu saya sampaikan, saya ajak anak-anak muda kita berpikir. Tiap hari kita punya pengeluaran. Gitu. Bagaimana kita berpikir saat ini? Bagaimana setiap hari kita punya pemasukan? Ini berpikir itu dulu yang pertama. Yang berikutnya, orang Maluku ini mindsetnya jadi pegawai, karyawan, polisi, tentara gitu. Itu bagus, profesi bagus ya. Tapi nggak bakalan jadi orang kaya gitu. Nah, mau jadi orang kaya harus jadi pengusaha. Saya tugas di kabupaten kota di Maluku dan saya begitu memuji Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan telah memberikan sepotong surga yang ada di Maluku ini. Maluku ini kaya raya. Tinggal bagaimana kita bersyukur dengan mengolah kita punya kekayaan alam. Kemarin kita ada entrepreneur hub dari kementerian yang datang itu seorang anak muda dari Flores. Itu dia terinspirasi ketika dia ke Halmahera melihat kelapa itu terbombong, kemudian dia bergerak dari awal kelapa sampai saat ini dia anak muda yang punya lisensi untuk ekspor kenari ke Eropa. Dia punya lisensi. Anak Flores masih muda. Awalnya dia bermain ke Halmahera. Dia mulai bisnis kelapa, dia lihat potensi apa. Terakhir saat ini anak itu dia punya lisensi untuk bisa ekspor kenari ke Eropa. Ya? Iya. Gitu. Nah ini tinggal saya ada nomornya, tinggal kita ngomong aja. Kau terima kenari di situ per kilo berapa? Gitu. Potensi kenari kita di sini banyak karena di mana ada pala di situ ada kenari. Gitu. Kenari kita enak, bagus, banyak hal gitu. Nah, bagaimana kita tantangan tadi itu mindsetnya sehingga kita bisa membaca kita punya potensi kekayaan alam. Yang berikutnya ini tantangan ini sih sebenarnya ada pada sivitas akademika sih gitu. Jadi bagaimana pengembangan penelitian kita bisa sinergikan gitu, penelitian. Salah satu contoh misalnya di Maluku Utara tuh udah bisa sampai sambung pala Ternate gitu. Nah, kita di Maluku ini belum ada ya sambung pala Banda gitu. Bibit pala sambung kan belum tantangan kita ilmu pengetahuan. Jadi mungkin pihak sivitas akademika juga bisa bersama-sama dengan kita membangun mindset kewirausahaan kepada mahasiswa, ya kan? Mereka kuliah, tetapi harus ada punya plan. Betul. Saya punya teman yang kemarin datang sebagai narasumber itu kan dulu dia kuliahnya kuliah
jurusannya tentang komunikasi. Tapi jadi pengusaha, jadi CEO. Cool. Nah, mudah-mudahan kita punya Civitas Akademika di Maluku bisa melahirkan CEO muda yang ini untuk bisa, ya kalau mereka udah punya jaringan dan punya teman-teman kan bisa bantu teman-teman juga gitu. Ya. Nah, ini memang tantangan kita bagaimana Civitas Akademika bisa kita kolaborasi sama-sama gitu. Untuk sama-sama kita bangun kewirausahaan di Provinsi Maluku. Ya, tantangan-tantangan klasik lainnya yang tadi bilang kita geografisnya seperti apa, kepulauan, di mana tadi itu biaya logistiknya agak-agak ini ya, sangat tantangan kita di situ gitu. Ya mungkin nanti, tapi kan ada tol laut apa segala macam Kementerian Perhubungan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa diselesaikan. Kita kemarin udah ngomong dengan kantor pos juga, kantor pos. Ya, kalau memang ada pengiriman antar ini, kantor pos juga murah. Itu bisa gitu. Nanti satu waktu kita bisa sama-sama. Kemarin mereka udah bicara sama saya dan saya sangat sambut baik sekali. Tinggal mungkin nanti kita bisa tindak lanjut dalam kerjasama yang lebih baik lagi gitu. Ya, memang dalam upaya meningkatkan strategi untuk mendorong para UMKM ini lebih diberdayakan lagi dan mengentaskan kemiskinan terutama ya, dan memperbaiki perekonomian di daerah kita tentu saja butuh sinergitas dari semua OPD terkait, misalnya instansi terkait, masyarakat pun turut demikian, dan mindset tadi seperti yang tadi Pak sampaikan bahwa salah satu yang menjadi tantangan itu tidak bisa dipungkiri ya, karena begitu banyak orang dengan pikirannya masing-masing, ini harus didudukin untuk memberikan satu hal yang punya tujuan yang sama seperti itu. Dan seperti yang sudah disebutkan juga, strategi-strategi yang selama ini dijalankan, hasilnya yang mungkin bisa dilihat atau menjadi tolak ukur keberhasilan dari implementasi tadi dari Dinas Koperasi itu seperti apa? Ada ngaji nih, jadi saya dengar ngaji dia agak-agak ini bisa diulang kan? Kayak implementasi strategi tadi, kalau yang bisa dilihat hasilnya sejauh ini seperti apa dalam hal pertumbuhan pemberdayaan para UMKM. Ya memang yang tadi kalau kita lihat tren pertumbuhan, misalnya akses pembiayaan trennya cukup bagus. Ini tinggal kita jaga aja, kemudian kita turunkan para pendamping KUR di setiap kabupaten kota. Tapi kalau alokasi kita agak terbatas, itu baru 5 kabupaten kota yang kita udah taruh pendamping-pendampingnya bisa membantu. Tetapi juga bisa lewat Dinas Koperasi Kabupaten Kota, mereka harus punya operator SIKP. Yang kemarin saya udah barusan ngomong sama kepala OJK juga, nanti mungkin kita sama-sama OJK, ini strategi kita kolaborasi gitu. Dengan OJK kita nanti kabupaten kota mereka bisa datangkan mereka punya operator SIKP. Kalau belum ada adminnya kita akan bantu ke Kementerian Keuangan. Kemudian melalui OJK kita bisa latih mereka bagaimana analisa kredit apa segala macam supaya bisa membantu, karena melalui SIKP itu para pihak penyalur bank juga bisa melihat data langsung. Oh ini yang udah ini. Kalau saya bukan, saya agak malu karena yang aktif menginput itu hanya Kota Ambon, Maluku Tengah, Seram bagian timur, tapi beberapa daerah lain tuh nggak input sama sekali, akhirnya miss kan. Gitu. Yang berikutnya ya tantangannya apa namanya, strategi implementasi tadi akses pasar apa segala macam. Mbak Ajeng dan Tribuners ketahui kemarin itu kita sama Konsulat Jenderal RI Marseille, Prancis, itu memperkenalkan, mereka punya aplikasi Glarane untuk bagaimana memperkenalkan produk-produk UMKM di Maluku sampai ke Prancis. Sudah dikenal di Prancis gitu. Kemudian ini dia berdampak. Kemudian ke depannya memang kita perlu mengadakan kerjasama dengan daerah-daerah terdekat kita seperti Papua sama Maluku Utara. Jadi nanti kita akan coba untuk membangun komunikasi dengan minimal dengan antar kadis dengan kadis dulu gitu. Ini kedepannya ini kita tergabung dalam grup, ada di grup WA ini seluruh kadis seluruh Indonesia ada. Kayak ada grup WA-nya dibentuk Pak Sesmen kemarin sampai ngomong
wah kalau grup ini udah ada nih, kita grup bisnis ini. Jadi ada informasi, ada butuh apa di sana, kalian tinggal hubungi kita di sini, kita butuh ini gitu ya. Seharusnya seperti itu ya, yang namanya sinergitas seperti itu. Baik. Ya, Pak, kita sudah di penghujung obrolan kita di Tribun Bas Story untuk sore hari ini. Mungkin sebagai closing statement-nya apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang baru memulai merintis usaha mereka. Iya. Jadi namanya wirausaha ini kan wira. Wira ini artinya pejuang gitu. Nah, orang Maluku punya mental sebagai seorang pejuang gitu. Tapi jangan terlalu diartikan, wah hanya pejuang pada perang gitu. Wah, perang itu nggak setiap hari perang. Tapi kemiskinan itu yang kita hadapi setiap hari gitu. Kebutuhan hidup itu. Jadilah pejuang-pejuang ekonomi yang tangguh gitu. Ya kan? Jadilah anak-anak muda yang bisa melihat potensi kekayaan alam yang ada di Maluku, kemudian bisa lahir sebagai orang-orang kaya gitu. Saya boleh katakan bisnis itu menyenangkan. Ya. Tapi dalam dunia bisnis jatuh bangun itu biasa. Seorang pejuang nggak boleh cepat nyerah gitu. Harus punya resilience gitu. Kalau jatuh bangun, jatuh biasa itu. Jangan takut, dunia ini baik-baik saja. Gitu. Ada pemerintah yang bisa mengayomi. Jangan khawatir gitu. Perangkat aturan yang ada saat ini cukup mendukung gitu. Pemerintah daerah kita pasti bantu gitu. Kalau ada permasalahan dengan hukum pun ada layanan untuk bantuan hukum gratis buat para pelaku usaha. Jadi jangan ragu-ragu. Gitu. Ya, Tribuners, semoga informasi tadi bermanfaat ya. Kita semua bisa mengedukasikan diri tentunya. Karena dengan memberdayakan UMKM, terutama di Provinsi Maluku ini dipercaya bisa mengentaskan kemiskinan dan bisa mengembangkan perekonomian daerah jauh lebih baik lagi. Terima kasih narasumber kami yang sudah hadir di Tribun Bas Story sore hari ini yang merupakan Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku, Pak Fitra Ambon, dan thank you banyak untuk Tribuners yang sudah standby di layar monitornya dari tadi ya, baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage. Kita bakal jumpa lagi di Tribun Bas Story edisi berikutnya dengan narasumber dan tema kece lainnya. Saya Ajeng Hatalea dan narasumber kami pamit. Selamat sore, selamat melanjutkan rutinitasnya dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.